Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Indra Hadi Karmaulu SPD, CGP Angkatan 3 Kabupaten Poso, Unit Kerja SMP Negeri 2 Lage, dengan fasilitator Bapak Arifuddin MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah berarti bahwa yang pertama, guru harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda untuk mengajar 32 orang murid. Yang kedua, bukan berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, bukan berarti bahwa guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Yang keempat, bukan berarti bahwa bukan pula memberikan tugas yang berbeda untuk setiap anak. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru tersebut adalah yang terkait dengan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid yang terdiri atas 3 bagian, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pada fase kesiapan belajar murid, sesuai dengan The Equalizer yang diadaptasi dari The Equalizer Carroll and Tomlinson, dapat dilihat bahwa terdiri atas kesiapan belajar yang lambat dengan cepat, kemudian ketergantungan dan mandiri, terstruktur dan terbuka, sederhana dan kompleks, konkret dan abstrak, dan bersifat mendasar ataukah bersifat transformatif.
Aspek yang kedua adalah minat murid. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid diantaranya adalah dengan 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan lain sebagainya. Kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem based learning. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya, yaitu santai dan terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga adalah preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu 1. Visual, yaitu belajar dengan melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organizer. Yang kedua, auditory, yaitu belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga adalah kinestetik, yaitu belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Ada 3 strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses, kaitannya dengan ragam, tahap, dan jalur. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi produk, berkaitan dengan kesempatan, demonstrasi, dan pemahaman. Janji olehmu negeriku, suci dan abadi. Negeriku jaya lepas satu selalu engkaulah yang. Pertanyaan berikutnya, jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Menurut saya, pada pembelajaran modul-modul sebelumnya, jika dikaitkan dengan pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, dapat saya sampaikan bahwa Ki Hajar Dewantara mengemukakan Merdeka Belajar merupakan salah satu pendukung suksesnya sebuah pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran akan memenuhi harapan tujuan pembelajaran sekiranya dalam sebuah proses pembelajaran guru memahami terkait kondisi murid itu sendiri. Salah satu pondasi dalam mendukung pembelajaran yang baik adalah dengan mengupayakan benih dapat tertanam di dalam diri murid, bukan hanya secara kualitas kognitifnya, tetapi juga karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dengan perubahan menuju tujuan pembelajaran sebagai interaksi dengan lingkungannya. Manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Murid didorong agar mampu melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan yang telah diperoleh setelah menerima materi pembelajaran.
Selain itu, pendidikan karakter adalah salah satu pendukung terciptanya insan pembelajar yang memiliki profil Pancasila. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkiprah kepada pemenuhan murid dengan profil Pancasila, ditandai dengan terciptanya karakter pembiasaan yang datangnya dari diri murid tersebut melalui motivasi yang telah ditanamkan sejak dini. Pembelajaran jika disatukan dengan karakter baik akan selalu menghasilkan pembiasaan akan perilaku baik dan terpuji. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan kunci pembangunan sebuah bangsa. Pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Satuan pendidikan merupakan salah satu wadah pelaksanaan pendidikan bagi anak didik. Pelaksanaan pembelajaran diharapkan mampu dirancang sedemikian rupa agar supaya dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai harapan bangsa. Seorang guru dapat menjadi pamong di dalam kelas. Selain itu diharapkan mampu memberikan warna dalam pembelajaran yang baik. Misalnya penerapan pembelajaran dengan metode Bagja. Dengan Bagja, tahapan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan pada satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Guru juga diharapkan dapat menguasai apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Di dalam kelas dapat melakukan penerapan kesepakatan kelas agar murid merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran yang dirancang oleh guru. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi bagian daripada proses pembelajaran di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi pembelajaran yang memperhatikan tingkat pemahaman murid terhadap suatu materi. Di dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi, guru sebelumnya membuat pemetaan terlebih dahulu terkait profil murid, minat, tingkat pemahaman, serta hal-hal lainnya yang dapat mendukung proses pembelajaran. Melalui pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi ini, guru perlu untuk mengetahui 3 unsur strategi utama yang ada pada penerapannya. Di antaranya adalah konten, proses, dan produk. Pertama, diferensiasi konten. Konten atau materi dapat dibedakan sebagai tanggapan, tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda atau kombinasi ketiga aspek tersebut. Kedua, diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi atau informasi yang dipelajari. Cara melakukannya yaitu 1. Kegiatan berjenjang, 2. Pertanyaan pemandu atau tantangan, 3. Membuat agenda individual, 4. Memvariasikan lama waktu, dan yang 5. Mengembangkan kegiatan bervariasi. Ketiga, diferensiasi produk. Hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang ditunjukkan oleh murid dan berwujud seperti karangan atau tulisan, hasil tes, presentasi, dan lain-lain. Meliputi 2 hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keberagaman atau variasi, dan yang kedua, memberikan pilihan kepada murid untuk mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Berikut kami tampilkan beberapa dokumentasi berupa foto pada saat pelaksanaan elaborasi pemahaman bersama dengan instruktur Bapak Aditya Dharma. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada modul 2.1.A.9 koneksi antar materi pada modul 2.1. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi. Om, salam dan bahagia.